Banyak orang menggunakan istilah main saham, padahal ini bukan mainan ya. Bertransaksi saham di pasar modal adalah hal yang serius, bukan main-main, karena ada sejumlah uang yang dipertaruhkan sebagai modal untuk investasi ataupun untuk trading. Bisa untung, bisa juga rugi. Sama kayak dagang telur di pasar tradisional. Bahkan nggak sedikit orang yang menjadikan trading saham sebagai profesi tetapnya. Jadi dagang saham hampir sama seperti dagang barang lainnya ya. Cuma bentuk dan mekanismenya aja yang agak berbeda. Makanya kita sering dengar istilah trading saham. Selain trading ada juga istilah investasi saham, orientasinya bukan untuk dagang, meskipun ada dagangnya juga, tapi fokusnya adalah untuk menanamkan uang sebagai modal di sebuah perusahaan atau di sebuah project dan mendapatkan keuntungan dari bisnis perusahaan tersebut. Oke, secara teknis apa bedanya antara investasi dan trading saham dan bagaimana mekanismenya? Mungkin ini bisa jadi alternatif ya buat teman-teman yang mungkin punya uang idle di tabungan yang mau diinvestasikan tapi masih bingung investasinya di mana yang aman tentunya ya, baik secara legal maupun mekanismenya. Kita bahas ya di video ini. Kalau kita perhatikan statistik pertumbuhan investor pasar modal seperti yang dirilis oleh PT KSEI, jumlah investor pasar modal kita hari ini sudah berkembang dengan sangat pesat kalau dibandingkan 3 tahun yang lalu. Per bulan Februari tahun 2022, jumlah investor pasar modal Indonesia ada sekitar 8,1 juta investor. Pertumbuhan ini hampir 3 kali lipat kalau dibandingkan sebelum masa pandemi. Tapi jangan dibayangin kalau semua investor itu adalah para sultan ya, para pengusaha modal gede. Enggak juga. Dari statistiknya, ibu rumah tangga juga banyak yang menjadi investor di pasar modal. Jumlahnya di sekitar 5,9%. Pelajar 28%. Jumlah investor pelajar itu 2 kali lebih banyak dari pengusahanya sendiri yang cuma 14%. Meskipun investor pengusaha ini nilai asetnya paling besar, 350 triliun. Ya iyalah, namanya juga pengusaha. Dan peningkatan ini juga diikuti dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang IPO, yang go public di pasar modal. Bukan cuma perusahaan besar aja ya, tapi ada juga perusahaan menengah dan UMKM. Sekarang UMKM juga bisa ya untuk menjadi perusahaan go public di pasar modal. Apakah angka-angka tadi bakalan terus bertambah? Kayaknya sih gitu. Statistik tadi mengindikasikan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat kita tentang investasi, khususnya investasi saham di pasar modal, karena kondisinya cukup menguntungkan. Mungkin teman-teman udah tahu ya, Gojek dan Tokopedia yang berkolaborasi lewat ekosistem Goto Company sekarang lagi proses IPO. Mereka akan menjadi perusahaan go public dan Goto bakalan memberikan 600.000 sahamnya kepada mitra pengendara Gojek. Bayangkan driver Gojek aja punya saham, dan ini tentunya akan ikut menumbuhkan angka statistik tadi. Oleh pengelola pasar modal sendiri, jumlah investor ini juga semakin didorong pertumbuhannya. Misalnya kemarin baru aja ada wacana tentang perubahan aturan di mana dalam transaksi saham jumlah satu lot itu akan dikurangi menjadi kurang dari 100 saham. Jadi kalau sekarang kita beli saham itu kan minimal harus satu lot ya, dan satu lot itu sama dengan 100 saham. Jadi kalau teman-teman misalnya beli saham ABCD, harga satu sahamnya Rp1.000, maka jumlah pembeliannya itu minimal harus satu lot, harus 100 saham. Yang kalau harganya 1.000 per saham berarti modalnya Rp100.000. Nah, meskipun masih wacana, dalam beberapa waktu ke depan aturannya satu lot itu akan kurang dari 100 saham. Bisa 10 saham, mungkin bisa juga 1 saham. Jadi kalau misalnya satu lot itu sama dengan 1 saham dan kita beli saham yang harganya Rp1.000 per saham, maka cuma dengan uang 1.000 perak kita udah bisa punya saham perusahaan. Kita sudah bisa menjadi seorang investor dan pemilik perusahaan sekaligus. Tapi sekali lagi ini masih wacana ya, yang lagi serius dipertimbangkan. Harapannya dengan adanya perubahan aturan ini, orang yang punya modal kecil pun bisa ikutan investasi di pasar modal. Ini tentu akan menarik dan akan menumbuhkan minat lebih banyak lagi calon investor retail. Jadi buat teman-teman yang cuma punya uang Rp50.000 misalnya, jangan khawatir, teman-teman masih bisa beli saham, bisa investasi.
atau trading, pokoknya masih bisa cuan lah. Pada prinsipnya berinvestasi atau trading saham di pasar modal tujuannya adalah mendapatkan keuntungan, profit. Dan sesuai prinsip dagang, seperti juga misalnya jualan telur ayam di pasar tradisional, untuk bisa untung ya harus jual barang di atas harga belinya. Beli saham di harga lebih murah dan jualnya di harga yang lebih tinggi. Itu prinsip dasarnya. Tapi itu pemahaman praktis ya, secara jangka pendek. Kalau secara teoritis, sesuai undang-undang, kepemilikan saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atas perusahaannya, perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Jadi kalau kita punya saham perusahaan, ya sama aja kita jadi pemilik perusahaan tersebut. Dan kepemilikan saham perusahaan ini memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri rapat umum pemegang saham, RUPS, menggunakan suaranya dalam menentukan kebijakan perusahaan, termasuk menerima laba usaha, dividen, dan ada beberapa hak lainnya. Dan saham yang dimiliki oleh pemegang saham ini bisa dialihkan kepada pihak lain, bisa dengan cara dijual atau bisa juga dengan cara lain, misalnya dihibahkan. Untuk perusahaan go public, perusahaan terbuka, pengalihan saham itu umumnya dilakukan dengan cara jual beli dengan menggunakan mekanisme pasar modal. Di pasar modal biasanya harga transaksinya itu ditentukan berdasarkan harga pasar, berdasarkan penawaran dan permintaan, atau bahasa dagang sahamnya bid dan offer. Nah, jadi secara umum kita bisa kategoriin ya kepemilikan saham itu berdasarkan tujuannya. Bisa untuk investasi dengan cara menjadi pemilik perusahaan, mendapatkan laba usaha dari bisnis perusahaan tersebut, atau bisa juga fokus ke jual beli sahamnya aja. Meskipun keduanya kadang nggak bisa dipisahin, nggak bisa dibedain. Mau investasi ada jual belinya, mau jual beli doang ya bentuknya investasi juga. Fokusnya aja yang agak berbeda. Tapi oke lah, nggak usah pusing. Kita ambil aja pemahaman yang lebih praktis pada tujuan intinya, dapetin profit, keuntungan. Nah, jadi meskipun tujuannya sama-sama cari profit, pertama kita perlu nentuin dulu nih metodenya ya, cara dagangnya untuk mencapai keuntungan tadi. Apakah teman-teman beli saham untuk investasi jangka panjang sebagai pemilik perusahaan, atau untuk trading jangka pendek, atau untuk scalping dengan jangka yang lebih sempit lagi. Jadi metode transaksi saham ini adalah soal waktu. Kapan teman-teman akan menjual saham setelah membelinya. Dalam jual beli saham di pasar modal kita mengenal ada 3 jenis metode transaksi, metode dagang saham sebelum memutuskan untuk memetik profitnya. Investing, swing trading, dan scalping. Membeli saham untuk investing, untuk investasi, ini rentang waktunya agak cukup panjang. Teman-teman beli saham hari ini dan dijualnya bisa 3 tahun lagi, atau bisa juga mungkin 5 tahun kemudian. Bahkan teman-teman juga bisa menyimpannya untuk masa pensiun, katakanlah sebagai tabungan saham untuk di hari tuanya. Kalau bahasa KBBI-nya, investasi adalah penanaman uang atau modal ke dalam satu perusahaan atau ke dalam sebuah proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Jadi dengan berinvestasi di pasar saham, teman-teman beli saham perusahaan, menjadi owner dari perusahaan tersebut dan mendapatkan keuntungannya. Ada 2 keuntungan yang diperoleh dengan metode investasi ini, capital gain dan dividen. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari kenaikan harga sahamnya. Beli saham di harga 1000 per saham, dijualnya 1500. Capital gainnya atau untungnya Rp500 per saham. Sedangkan dividen adalah keuntungan atau laba usaha dari perusahaan emiten, perusahaan yang menerbitkan sahamnya, yang dibagikan kepada kita sebagai pemegang saham, sebagai pemilik perusahaan. Kita ambil contoh misalnya gini. Kalau teman-teman misalnya beli saham BCA di bulan Januari 2017, waktu itu harga sahamnya masih Rp3.000 per saham, dan menjualnya 3 tahun kemudian di Januari 2020 di harga Rp6.500 saat itu, maka capital gainnya atau keuntungannya adalah Rp3.500 per saham. Misalnya di 2017 teman-teman beli 25 lot atau 2.500 saham di harga Rp3.000 per sahamnya, maka total modal yang diperlukan untuk beli saham ini sebesar 25 lot atau 2.500 saham adalah Rp7.500.000. Ketika dijual di Januari 2020 di mana harga sahamnya sudah Rp6.500 per saham, maka total aset saham teman-teman saat itu adalah Rp16.250.000. Jadi untungnya sekitar Rp8.750.000, 100% lebih dari modal awalnya.
Gimana kalau misalnya saham teman-teman itu dijualnya bukan di tahun 2020, tapi di awal tahun 2022. Jadi rentang waktunya lebih panjang lagi, di mana harganya sudah naik jadi Rp8.000 per saham. Maka modal teman-teman yang tadinya 7.500.000 sekarang sudah jadi Rp20 juta. Untungnya Rp12.500.000 atau 167% dari modal awalnya. Nah, ini baru ngitung capital gain-nya aja ya, keuntungan dari peningkatan harga sahamnya, dan kita belum ngitung dividennya yang biasanya dibagikan oleh perusahaan emiten setiap tahun, meskipun nggak semua perusahaan juga ngasih dividen ya. Kalau dari 2017 teman-teman bisa dapat kira-kira 10 kali pembagian dividen saham BCA termasuk dividen interim. Inilah keuntungannya dari investasi saham teman-teman, capital gain dan dividen. Tapi di metode investasi ini teman-teman harus sabar ya, pegang sahamnya untuk jangka waktu yang panjang dan nggak perlu panik kalau dalam rentang investasi ini harga sahamnya ada turun-turunnya seperti ini. Ini namanya koreksi, dan koreksi harga itu adalah hal yang wajar, hal yang sehat. Justru malah sahamnya nggak sehat kalau naik terus dan nggak turun-turun, nggak ada koreksinya. Dan nggak perlu juga sebentar-sebentar teman-teman ngecek harga sahamnya, apakah harganya naik atau turun. Nggak perlu ya, cuekin aja dan jalankan aktivitas teman-teman seperti biasa. Ingat, teman-teman akan berinvestasi saham dalam jangka yang panjang, jadi jangan buang waktu dengan sering-sering ngecek harga saham dan dibuat panik dengan harganya yang misalnya turun, atau dibuat mikirin terus. Makanya sebelum berinvestasi teman-teman harus pastiin dulu, harus riset dulu bahwa perusahaan yang diinvest fundamentalnya memang bagus ya, perusahaannya sehat, laporan keuangannya untung terus, utangnya kecil, dan prospek proyek-proyeknya bagus ke depan, dan beberapa parameter lainnya untuk ngecek kesehatan atau fundamental perusahaan. Kalau teman-teman sudah menemukannya dan yakin perusahaan model begini, maka teman-teman tinggal tidur aja dan biarkan investasi kita bekerja keras untuk bertumbuh, untuk memberikan kita keuntungan. Kalau kata Warren Buffett, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Sekarang metode dagang saham yang kedua, swing trading. Seperti metode investasi, swing trading patokannya juga waktu, tapi waktunya lebih pendek dari investasi ya. Kalau investasi hitungannya adalah tahunan, bahkan puluhan tahun, dan keuntungannya itu diperoleh dari capital gain dan dividen. Maka dalam swing trading hitungannya bisa cuma bulanan, misalnya 3 bulan atau cuma sebulan, bahkan bisa cuma mingguan. Beli saham minggu ini dan dijualnya minggu depan. Atau bahkan time frame-nya juga bisa lebih pendek lagi, bisa juga harian. Beli saham hari Senin, dijualnya hari Rabu, atau dijualnya hari Jumat. Ini namanya swing trading. Dan keuntungan yang diperoleh dari swing trading ini berasal cuma dari capital gain-nya, dan jarang ada trader saham yang ngincer dividen. Sebenarnya masih bisa juga kalau kita di swing trading ini ngincer dividennya atau keuntungan perusahaan, meskipun jangka waktunya pendek ya. Misalnya beli saham di tanggal sebelum cum dividen dan dijual beberapa hari setelah tanggal cum dividen. Kita dapat juga pembagian dividennya, tapi umumnya sumber keuntungan dari swing trading ini adalah capital gain, margin dari kenaikan harga sahamnya dalam rentang waktu yang lebih pendek kalau dibandingkan dengan investasi tadi. Kita ambil contoh misalnya di saham Bank Neo Commerce, kode sahamnya BBYB. Kita beli saham BBYB di tanggal 28 Januari 2022 di harga 1.900 per saham. Misalnya kita beli 25 lot atau 2.500 saham, jadi modalnya Rp4.750.000. Kemudian sahamnya kita jual di tanggal 21 Februari 2022 sebelum harga sahamnya keburu turun di harga Rp2.400 per saham. Jadi untungnya Rp500 per saham. Kalau kita total saat dijual, maka nilai aset saham kita totalnya Rp6 juta. Jadi untungnya Rp1.250.000 atau 26% dari modal awalnya. Nah, itu tadi swing trading ya. Metode dagang saham yang ketiga adalah scalping. Nah, ini time frame-nya lebih sempit lagi dari swing trading tadi. Biasanya jangka waktunya nggak lebih dari 1 hari, jadi beli saham hari ini harus dijual hari ini juga. Prinsipnya uang teman-teman nggak boleh nginep di saham yang lagi di scalping. Jam 10 pagi teman-teman beli sahamnya dan setengah jam kemudian dijual lagi. Bahkan kadang nggak sampai setengah jam juga. Bisa jadi cuma 5 menit ditahan atau bahkan cuma 1 menit udah dijual lagi. Yang penting udah untung meskipun cuma 2 atau 3% aja.
saja. Kecepatan buy dan sell biasanya yang jadi kata kunci dalam metode scalping ini, dan kadang-kadang taruhannya cukup besar ya. Kita ambil contoh dalam perdagangan saham PT Multipolar, kode sahamnya MLPL pada tanggal 25 Maret 2022. Ini chartnya, misalnya kita beli saham MLPL pada jam awal pembukaan market jam 9:05 di harga 240 per saham. Misalnya kita beli 100 lot atau 10.000 saham, jadi total modalnya Rp2.400.000. Dan pada pukul 9:20, 15 menit kemudian kita jual sahamnya semua 100 lot di harga 260. Saat itu aset saham kita nilainya sudah Rp2.600.000. Dan saat kita jual maka kita sudah untung Rp200.000 atau sekitar 8% dalam waktu perdagangan 15 menit. Itu tadi metode scalping, dan metode scalping ini biasanya dilakukan oleh trader yang memang sudah punya jam terbang yang tinggi ya, sudah berpengalaman karena risikonya cukup besar. Dan untuk pemula tentunya nggak disarankan. Jadi untuk pemula sebaiknya menggunakan metode yang aman-aman aja dulu, misalnya investasi atau paling nggak trading jangka waktu menengah, ini masih oke lah. Nah, ketiga metode tadi, investing, swing trading, dan scalping, ini tetap memerlukan analisa ya. Jadi nggak bisa main masuk aja, nggak bisa main jual beli saham aja. Perlu analisa dulu, baik analisa fundamental perusahaannya, analisa teknikal sahamnya, kalau perlu pergerakan brokernya. Dan untuk menganalisanya ya teman-teman nggak perlu jadi ahli analisa juga, cukup analisa yang sederhana aja, analisa yang umum-umum aja sambil terus mendalaminya. Video tentang analisa emiten dan saham di YouTube ini cukup banyak, bahkan banyak juga trader saham yang bikin analisa harian pergerakan IHSG dan harga sahamnya. Teman-teman bisa banyak belajar di sana. Dan yang perlu teman-teman sekalian pahamin banget, di pasar saham nggak ada yang namanya kepastian. Sahamnya pasti naik, sahamnya pasti turun, itu nggak ada ya. Kita hanya bisa menganalisanya, kemudian memprediksi untuk membuat keputusan berinvestasi, kapan masuknya dan kapan jualnya. Bisa aja kita sudah menganalisanya sebaik mungkin dengan semua parameter yang ada dan yakin nih besok harga sahamnya akan naik. Tapi bisa jadi faktanya sebaliknya, harga sahamnya malah turun. Bisa jadi turunnya cuma sebentar untuk koreksi wajar, atau bisa juga turunnya dalam banget untuk jangka waktu yang lebih panjang sebelum rebound lagi. Penyebabnya juga bisa macam-macam. Bisa karena sahamnya lagi digoreng oleh bandar, atau bisa juga karena ada berita tiba-tiba yang jadi sentimen negatif. Analisa hanya bisa memberikan prediksi, tapi market juga yang akhirnya menentukan posisi. Yang penting kita mengerjakan PR kita untuk riset dan analisa sebelum berinvestasi. Meskipun hasilnya nggak presisi, tapi setidaknya keputusan yang kita buat bisa dipertanggungjawabkan karena telah melalui analisa dan riset tadi. Selamat berinvestasi dan salam cuan. Saya pernah tinggal di Amerika cukup lama. Terus saya lihat ini orang kalau di negara maju tuh seperti apa sih? Kayaknya makan paginya sama, kita makan pagi, sekolah juga sama, nggak lebih pinter dari kita, negaranya sama aja. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the difference. The economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Nggak ada uang nganggur, nggak ada space nganggur, nggak ada barang nganggur, nggak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa take vacation.